Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya di channel kita Internasional Komputer. Nah, kita masih akan bersama, yaitu kita akan membahas sebuah seri laptop itu dari sebelah kita ya. Sebelah saya itu ada seri ThinkPad, dia serinya L490 ya. Nah, nanti kita akan bahas tentang bongkar bagian dalamnya buat cek apakah ada ekspansi slot dari entah itu SSD, RAM, ataupun malah kadang ada slot buat WLAN-nya. Kadang itu bisa buat untuk store tambahan yang M-SATA, cuman itu jarang banget ada. Nah, nanti kita buat pastikan, nanti kita bongkar dulu. Jadi nanti kita akan bahas rinciannya apa aja, jadi tetap stay tune di video kita ya guys. Oke, jadi ini udah kita lepas semua bautnya ya guys. Jadi seri ThinkPad itu ada beberapa seri itu yang kalau dia dibuka bagian casingnya, dia bautnya akan tetap terpasang seperti ini. Jadi bagus banget ya kalau kita mau bongkar tuh, pokoknya kita nggak akan kececeran ataupun nggak akan salah bautnya. Nah, untuk ThinkPad emang seperti ini. Ada juga seri lain dari HP dan kawan-kawannya, ataupun Dell itu juga ada. Nah, terkait unitnya ini udah kita bongkar ya guys. Itu yang akan kita bahas pertama itu di sini ya. Itu di RAM-nya jadi ya. Jadi ini kepasan 8 GB, masih ada satu slot kosong. Itu nanti maksimal di RAM-nya itu udah di 32 GB. Jadi kalau memang butuh banyak aplikasinya, bisa dipasang kedua slot di RAM-nya di sini. Lanjut yang ke sini, yang terlihat nih di tempat buat penyimpanannya. Dia pakainya tipe SSD yang M.2 ya. Di sini dia di belakang sini. Itu pasang seharusnya 2056 GB, cuman dari kita masih proses buat pengerjaan ya. Jadi ini masih kosongan, jadi ini maksimal untuk slot yang ada di sini tuh 128 GB sampai 1 TB. Terkaitnya lain contoh untuk pendinginan aja. Di sini ada satu buah pipe ya. Dia mengarahnya ke samping kanan. Dapat dipastikan kalau di sini itu bakal panas hawanya. Jadi di sebelah mouse yang kawan-kawan sering pakai itu pasti di sini kan terasa lebih hangat karena di sini ada keluaran panasnya untuk membuang panas dari laptop Core i5 Gen 8-nya ini. Nah, itu juga udah cukup banyak ya palingnya yang memungkinkan untuk dia mengeluarkan hawa panas dan nggak bikin dia throttle ataupun overheat. Nah, paling cuma itu yang untuk bagian pembuangan panasnya. Nah, ini udah kelihatan ya kesabatannya itu di baterainya. Ini baterainya sekitar nih 4000 hour ataupun 45 watt hour ya. Itu diklaim dari Lenovo-nya itu bisa sampai 12 jam kalau dia masih baru. Nah, kebetulan karena ini laptop yang kita review, itu juga hampir-hampir sama, itu bisa sampai 7 jam lebih lah, tergantung sama aplikasi yang dibuka gitu nanti. Paling itu di sini udah terlihat ya, dia udah ada WiFi, dan karena ini ada 2 buah antena ya guys, jadi dapat dipastikan dia juga ada Bluetooth-nya. Jadi kalau kakak-kakaknya mau buat WiFi ataupun mau buat Bluetooth itu juga udah bisa. Contoh kalau mouse-nya dia pakainya yang Bluetooth, dia tinggal dikonekkan ke WiFi atau Bluetooth di sini. Nah, di sini ada slot kosong, cuman dia nggak kepake ya. Dia biasanya bisa buat slot SSD yang tipe M-SATA yang kecil itu, cuman kita belum bisa pastikan apakah dia cocok apa enggak, karena beberapa produsen laptop seperti ini ada yang diaktifkan, ada yang dinonaktifkan, tergantung sama produsen di laptopnya itu. Lanjut ke bagian bawah ya, ada speaker, dia udah stereo, cuman dia menghadapnya ke bawah. Jadi kalau nanti ada alasnya itu kan beda-beda, entah itu dari seperti ini meja ataupun saat di cafe ada yang keramik. Nah, dapat dipastikan pantulannya itu kan beda-beda rasa speakernya. Jadi walaupun dia di bawah, seharusnya dia udah normal ya dan aman dan cukup lantang untuk menurut kami ya. Jadi dia udah cukup bagus di speakernya. Paling itu kita selanjutnya itu bagian portnya ya guys. Di bagian kiri seperti lihat seri ini dia udah pakai tipe C. Jadi kalau kakaknya punya HP yang sekitar 65 watt, nah jadi bisa nih dibawa untuk keduanya. Dia bisa buat HP, bisa buat untuk laptop juga, selama dia mempunyai watt yang sama untuk HP maupun di laptopnya. Nah, untuk port kedua ini dia juga sama, juga untuk Type-C, cuman dia hanya kebatas untuk transfer data dan kawan-kawan. Kalau untuk tas juga bisa, cuman kita nggak sarankan, kita sarankan ke port yang di sini aja.
Yang kecil ini apa? Yang kecil ini untuk data juga, cuman ini khusus untuk perangkat ThinkPad ya. Jadi buat extendednya, jadi banyak banget ThinkPad itu untuk tools ataupun perangkat-perangkat yang bersambungan ke sini dengan soket yang ini gitu ya. Selanjutnya sudah terlihat ya, dia pakai USB. Dia pakainya USB 3.0 di bagian kiri. Terlihat juga untuk display out, dia pakainya HDMI. Sama di sini juga ada micro SD, sama dia juga ada untuk SIM card ya. Jadi kalau di Indonesia dia nggak kepake sih, soalnya dia bakal perlu registrasi ulang ke Kominfo untuk registrasi untuk SIM cardnya. Karena untuk seri ThinkPad karena dia kebanyakan nggak secara resmi, jadi dapat dipastikan dia dimatikan di bagian SIM cardnya. Lanjut, udah lihat ya kotak di sini. Dia untuk port LAN ya, jadi buat RJ LAN. Jadi kalau teman-teman semua yang dirasa wifi-nya banyak yang pakai dan lemot dan kawan-kawan ya, jadi bisa disarankan pakai yang LAN aja biar lebih kenceng. Paling itu kita lanjut ke port sebelah, itu udah dikit banget ya, soalnya kebanyakan tuh di bagian kiri kita. Nah yang pertama dia ada casing lock, dia buat ngelock di laptopnya kalau ada di meja. Hal yang diinginkan contohnya entah itu kemalingan ataupun yang lainnya, jadi lock ini biar kunci laptopnya tetap di tempatnya tersebut, dan kalau nanti ada maling dapat dipastikan dia bakal ngerusak yang lainnya, entah itu engsel ataupun yang kita buat kunciannya tadi. Di sini sudah kelihatan ya exhaust-nya banyak banget pipe-nya di sini untuk pengeluaran hantaran panas, dan di sini juga ada USB ya. Biasanya yang di bagian sini itu dibuat peripheral, entah itu mouse ataupun satu perangkat mouse dan keyboard ataupun sejenisnya. Jadi yang disarankan di sini karena apa? Emang dia tipenya yang 3.0, cuman ada beberapa seri yang dia juga pakai 2.0 yang nggak bisa dimaksimalkan kecepatannya. Terakhir di sini ada port buat audio jack ya, dia 3.5. Jadi kalau akan yang lagi di tempat umum dan nggak mau speakernya kedengaran, bisa pakai audio jack yang di sini gitu. Paling itu aja ya guys terkait laptop yang kita bongkar di sini, terkait layar dan kawan-kawan. Kita bahas di tab selanjutnya ya. Oke, jadi itu tadi ya yang kita udah bahas di laptopnya. Jadi dia kan udah kita bongkar ya. Jadi dia pakai bawaannya Core i5 Gen 8. Itu ada satu kepasang RAM tuh ukuran 8GB. Jadi dia ada dual slot. Itu maksimal sampai 32. Jadi kalau kan mau butuh banyak aplikasi nih ya, dia bisa tambah ke dual slotnya di 16 plus 16GB. Dan untuk penyimpanannya dia kan cuma ada satu slot nih. Nah kalau dari kita itu kosong kita lepas, nah itu dia bisa mulai dari 128GB sampai 1TB. Nah kebetulan ini kita lepas buat review aja. Nah sama untuk yang lainnya seperti wifi, port dan kawan-kawan udah kita jelaskan di video sebelumnya. Dan terakhir itu di bagian layar ya guys. Jadi untuk layar yang hari ini dia itu ada dua tipe, dia pakainya FHD sama HD. Nah kebetulan yang kita review kali ini dia tipenya dia FHD, jadi udah lebar untuk tampilan view di bagian layarnya. Nah paling cuman itu aja yang sudah akan kita bahas. Jadi bila ada salah kata ataupun kekurangan, kami tim minta maaf ya kak. Jadi saya tunggu untuk video kita selanjutnya. Terima kasih.